Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah dina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ni darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilmina wa bi marafatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم فيحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى ثم إلى صاحب المقام رضي الله على الحسين بن أبي بكر العدروس ثم إلى ولد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin udah selesai kita membahas tentang bahwa seluruh akidah itu masuk ke dalam dua kalimat syahadat, yaitu yang pertama masuk ke dalam la ilaha illallah, yang kedua masuk ke dalam maknanya Muhammadur Rasulullah. Artinya dengan mengucapkan kalimat tersebut kita akan mengingat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita juga sudah berbicara tentang makna ketuhanan, makna uluhiyah, yaitu istighna'ul ilah an kulli ma siwa wa iftiqaru kullu ma adahu ilaih. Bahwa Tuhan adalah zat yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan Dia. Kemudian Habib Utsman bin Yahya melanjutkan ada beberapa catatan penting. Yang pertama, sebagaimana telah diketahui bahwa di dalam agama telah mewajibkan tiap-tiap orang Islam agar meyakini, beriktikad, berpedoman pada seluruh akidah yang sudah kita pelajari. Jadi mempelajari akidah hukumnya wajib di dalam agama.
Maka sebenarnya bahwasanya tidak ada akidah yang benar selain i'tiqad yang sudah kita pelajari. Artinya kesepakatannya Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya meyakini, mensepakati bahwa tiap-tiap orang Islam, tiap-tiap mukallaf wajib mengetahui 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, dan 1 perkara yang jaiz bagi Allah. Tidak ada i'tiqad yang lain selain i'tiqad itu. Emangnya i'tiqad yang lain ada, Beb? Ada. Yang sekarang banyak mulai tersebar nih. Kayak i'tiqad apa? Wahdaniyah apa? Ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma dan sifat. Maka itu bukan cara atau bukan metode yang disepakati oleh a'immatu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita mau belajar akidah, maka belajar akidah melalui jalan yang benar, jalan yang sudah disepakati oleh para ulama kita. Boleh kalian ngaji tauhid di mana saja, boleh, nggak ada masalah. Yang penting ketika ngaji jelas metodenya, pakai metode wajib, mustahil, jaiz. Kalau nggak pakai metode ini, maka kajiannya tidak akan menyimpulkan apapun. Kajiannya tidak membawa hukum yang bermakna. Apalagi kajiannya hanya pakai dalil-dalil syar'i, tidak sampai kepada menggunakan dalil akli. Berarti mengajak kita untuk tidak mengetahui tentang Allah secara benar. Ilmu itu tidak bisa didapati dengan katanya, nggak bisa. Ilmu itu bisa didapati dengan kalian berpikir untuk menemukan dalil sendiri. Itu ilmu. Ada ilmu kok hasil dibisikin, ya bukan ilmu. Namanya kalian ikut ujian, beberapa soal disuruh menjawab, kalian nyontek sebelahnya. Oh, di sebelah jawabannya ini, kamu contek. Ketika dinilai nilainya bagus, maka nilai itu bukan hasil dari kamu sendiri. Karena ilmu itu harus dari pendapatnya sendiri. Adapun caranya, metodenya, boleh metodenya mengikuti metode orang lain, tapi hasilnya harus diperoleh sendiri. Ini menjadi catatan penting menurut Habib Utsman bin Yahya, bahwa harus diketahui setiap anak-anak kita wajib mengetahui akidah ini. Sementara sekarang sudah gelintiran orang, sudah sedikit orang yang mau belajar ilmu akidah. Sudah sedikit orang yang mau belajar ilmu tentang prinsip-prinsip agama. Maka sekarang ini mulai banyak orang-orang yang gampang sekali keluar dari jalur agama. Kenapa? Karena ketika dia membangun agama, dia tidak pakai prinsip-prinsip dasar. Hingga nanti ketika mengartikan Al-Quran, mengartikan hadis, maka kadang di dalam penerjemahannya, dalam memaknainya keluar dari rel yang disebut relnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bahaya. Kalau nggak berkaitan dengan hak-haknya Allah masih mending. Kalau berkaitan sama hak-haknya Allah, bisa sampai salah mengimani tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, kata Habib Utsman bin Yahya, bahwa setiap i'tiqad yang wajib bagi Allah atau yang lainnya itu dinamakan wajib akli bagi mu'taqidnya. Seseorang diperintahkan mengenal yang namanya wajib, mustahil, dan jaiz. Wajib, mustahil, jaiz itu apa? Hukum akal. Hukum itu apa?
Hukum itu apa? Hukum itu kaitan sesuatu dengan sesuatu, atau hubungannya sesuatu dengan sesuatu, itu hukum namanya. Jadi kalau sesuatu nih dihubungkan dengan sesuatu, maka jadilah namanya hukum. Hukum itu harus dikeluarkan oleh hakim. Nggak ada hukum keluar sendiri, nggak ada. Tiap-tiap hukum pasti yang ngeluarin hakim. Kalau hukum itu ada 3, berarti hakim itu ada 3. Apa saja hukum itu? Yang pertama hukum namanya hukum syariat. Yang kedua namanya hukum adat istiadat atau kebiasaan manusia, atau namanya sunnatillah. Yang ketiga namanya hukum akal. Ini hukum itu cuma 3, dan 3 ini nggak pernah lepas dari kehidupan kita. Tiap waktu 3 ini senantiasa berjalan bersama dalam hidup kita. Nah, kita jelaskan sekilas nih. Yang pertama namanya hukum syariat. Hubungannya sesuatu dengan sesuatu. Kalau disebut hukum syariat berarti hakimnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengeluarkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dihubungkan oleh Allah? Yang dihubungkan oleh Allah adalah perbuatan manusia. Semua perbuatan manusia itu dikaitkan. Semua apapun yang menjadi perbuatan manusia ketika akan jadi nilai pahala, itu selalu dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintah-perintahnya Allah. Sholat ini dikaitkan oleh Allah untuk kita lakukan. Puasa ini diperintahkan oleh Allah, dikaitkan oleh Allah untuk kita kerjakan. Zakat, haji, ini sesuatu yang Allah perintahkan nih, dikaitkan untuk jadi perbuatan yang kita lakukan. Kaitan yang pertama namanya wajib dalam hukum syariat. Yang kedua namanya sunnah. Yang ketiga namanya haram. Yang keempat namanya makruh, terus mubah. Wajib yang bagaimana kaitannya? Kalau kita tinggalkan, hukumnya dosa. Kalau kita kaitan, kita kerjakan, hukumnya dapat pahala. Itu namanya kaitan yang wajib dalam hukum syariat. Kalau sunnah, kalau kita kerjakan, kita kaitkan, dapat pahala. Kalau kita nggak mengaitkannya, kita pisahkan, dapatnya apa? Tidak berdosa. Haram sebaliknya, kalau kita haram itu kita kerjakan, maka jadilah hukum berdosa. Kalau kita tinggalkan, dapat pahala. Makruh, kalau kita kerjakan tidak berdosa, kalau kita tinggalkan malah dapat pahala. Yang kelima mubah, boleh kita kerjakan, boleh tidak kita kerjakan. Ini hubungan yang dikaitkan oleh Allah pada perbuatan manusia. Perbuatannya apa? Apa saja. Kalau sudah bicara perbuatan manusia, pasti terkait dengan hukum yang Allah tetapkan, namanya hukum syariat. Itu yang pertama, namanya hukum syariat. Yang kedua namanya hukum adat. Hubungannya apa? Hubungannya benda dengan benda yang menjadi kebiasaannya manusia. Kalau ada api, ada terbakar. Kalau ada pisau, ada memotong. Kalau ada makan, ada kenyang. Kalau ada obat, ada sembuh. Kalau ada selimut, ada hangat. Orang kalau kedinginan pakai apa? Selimut. Itu hukum apa itu?
Hukum adat istiadatnya manusia, hukum kebiasaan. Hukum ini juga Allah yang bikin, tapi bukan hukum yang tertulis seperti hukum syariat. Kalau hukum syariat, hukum yang tertulis dibawa oleh Nabi langsung, berupa Al-Quran, berupa hadis. Tapi kalau hukum adat terjadinya karena berulang-ulang menjadi kebiasaan manusia. Jadi ini hukum yang kedua namanya. Hukum yang ketiga yang mau kita bicarakan, yang diperintahkan di sini, yaitu namanya hukum akal. Apa itu? Hubungan sesuatu dengan sesuatu yang hubungan ini bukan karena diatur oleh seseorang, juga bukan karena kebiasaannya manusia. Dan hukum yang ketiga ini hukum yang berbeda dengan dua hukum tadi. Hukum yang ketiga ini selamanya tidak bisa mengalami perubahan. Kalau hukum yang dua tadi bisa mengalami perubahan. Hukum syariat bisa berubah. Sholat wajib enggak? Bisa berubah enggak jadi enggak wajib? Bisa. Kapan? Ketika kamu ada wanita yang haid. Puasa bisa berubah jadi nggak wajib ketika ada wanita yang haid. Ini hukumnya bisa berubah nih, tergantung apa yang diperintahkan oleh Allah. Hukum adat istiadat juga bisa berubah. Api bisa saja tidak panas. Seperti apa contohnya? Yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pisau bisa tidak memotong, yang terjadi pada Nabi Ismail alaihissalam. Ini hukumnya bisa berubah. Nah, orang yang nggak ngerti, nggak pernah belajar hukum ini, nanti mengatakan hukum yang dua ini jadi hukum yang mutlak. Dianggap hukum yang tidak bisa mengalami perubahan. Ini yang jadi kesasarnya seseorang. Mengatakan api ya pasti panas, pisau ya pasti memotong. Maka orang yang salah hukum demikian, yang mengatakan dua hukum ini jadi hukum yang mutlak, akan ada kemungkinan nanti menolak karomahnya aulia. Kadang menolak mukjizatnya para nabi. Ini gara-gara salah menetapkan hukum. Menganggap hukum adat istiadat tidak bisa mengalami perubahan. Padahal yang nggak bisa mengalami perubahan hukum yang mana? Hukum yang ketiga, yaitu namanya hukum akal. Itu hukum yang nggak bisa mengalami perubahan. Selamanya sama. Mau di dunia, mau di akhirat, mau dari awal sampai akhir nanti, mau di surga, di neraka, hukumnya terjadi sama. Apa isinya? 3. Wajib, mustahil, jaiz. Apa wajib itu? Wajib itu hubungan sesuatu dengan sesuatu, yaitu antara zatnya sesuatu dan sifatnya sesuatu. Kalau tadi kan yang pertama bicaranya perbuatan manusia. Kalau yang ketiga, kalau yang kedua barang dengan barang. Yang ketiga ini zat dengan sifat. Hubungannya zat dengan sifat yang sama sekali nggak bisa dipisahkan. Namanya wajib. Tidak bisa dipisahkan. Disebut namanya hukum wajib. Yang kedua, hukum yang sesuatu itu nggak pernah terhubung, namanya mustahil. Yang ketiga, sesuatu itu kadang terhubung, kadang tidak terhubung, namanya jaiz. Hukum akal hanya 3 nih. Sesuatu yang hubungannya tidak bisa dipisahkan, namanya wajib. Sesuatu yang tidak pernah terhubung, namanya mustahil. Sesuatu yang boleh terhubung, boleh tidak terhubung, namanya jaiz. Contoh, meja kotak, hukumnya apa? Wajib, apa mustahil, apa jaiz?
Hukumnya apa? Jaiz. Hubungan antara meja dan kotaknya hukumnya adalah jaiz. Kenapa? Karena boleh saja ada meja yang tidak kotak, boleh saja ada meja yang bunder. Peci putih hukumnya apa? Jaiz. Boleh saja ada peci yang tidak putih. Ini hubungan yang selamanya akan demikian, nggak bisa berubah. Meja ada dihubungkan dengan meja, hukumnya apa? Jaiz. Karena boleh saja meja itu ada, boleh saja meja itu tidak ada. Kalau ada dihubungkan dengan Allah, wajib. Kenapa? Karena hubungannya antara ada dan Allah tidak bisa dipisahkan, namanya wajib. Allah berilmu, hukumnya apa? Wajib. Allah mati, hukumnya apa? Mustahil. Hubung yang tidak pernah terhubung tuh, mati dengan Allah sama sekali nggak pernah terhubung, namanya mustahil. Allah bodoh, hukumnya apa? Mustahil. Nah, itu hukum akal yang kamu semua harus tahu. Kalau kamu nggak tahu ini, maka kamu nggak akan bisa menetapkan hukum di dalam agama. Jadi isinya hukum akal hanya 3: wajib, mustahil, jaiz, gitu. Benda, botol, diam, hukumnya apa? Hukumnya apa? Jaiz. Kenapa? Boleh saja tidak diam. Botol bergerak, hukumnya apa? Jaiz. Boleh saja tidak gerak. Yang wajib pada botol apa? Yang tidak bisa dipisahkan hubungan dengan botol ini apa? Bertempat. Setiap botol, setiap benda pasti ada tempatnya. Yang mustahil apa? Tidak bertempat. Mustahil ada benda tidak dijumpai tempatnya. Kalau botol ada, hukumnya apa? Wajib, mustahil apa jaiz? Jaiz. Ada boleh, enggak ada boleh. Hukumnya jaiz. Kalau Allah ada, wajib. Ini tugas kamu diperintahkan oleh Habib Utsman adalah mengenal hukum wajib, mustahil, jaiz. Kalau kamu nggak kenal 3 hukum ini, kamu nggak akan bisa memutuskan sesuatu dengan benar. Pasti keputusannya nanti bisa ada yang wajib jadi jaiz, bisa ada yang jaiz jadi wajib, bisa mustahil jadi jaiz. Ini terbolak-balik nih, ketika nggak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka ini wajib diketahui. Nanti kita akan sambung setelah azan isya. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن
محمدا رسول الله حي على الصلاة حول ولا حي على الصلاة حول ولا حي على الفلاح حول حي على الفلاح حول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وقده المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Jadi diperintah kita memahami tentang hukum akal yang isinya wajib, mustahil, dan jaiz. Jadi dalam satu benda ini kita bisa menemukan wajibnya, mustahilnya, dan jaiznya, gitu loh. Meja bisa kita jumpai wajibnya, mustahilnya, dan juga jaiznya. Pada Allah juga begitu, kita jumpai wajibnya pada Allah, mustahilnya pada Allah, dan jaiz pada Allah. Allah menciptakan langit bumi, hukumnya apa? Allah menciptakan hujan, hukumnya apa? Hah? Hukumnya apa? Jaiz. Boleh bikin hujan, boleh nggak bikin hujan. Allah bikin kamu sehat, hukumnya apa? Jaiz. Boleh Allah bikin kamu sehat, boleh tidak bikin kamu sehat. Allah hidup, hukumnya apa? Allah mati, hukumnya apa? Allah bersemayam di atas, hukumnya apa? Mustahil. Allah naik becak, hukumnya apa? Mustahil. Allah turun dari langit, hukumnya apa? Mustahil. Allah naik ke langit, hukumnya apa? Kalau sesuatu belum digandengkan, maka belum ada hukumnya. Kayak apa? Meja, hukumnya apa? Ya nggak ada hukumnya. Gandengkan dulu, apanya meja nih? Adanya meja, oh jaiz. Kalau bertempatnya meja, wajib gitu. Meja tidak bertempat, mustahil. Meja kotak, jaiz. Sholat hukumnya apa? Sholat hukumnya apa? Ya nggak ada, belum digandengkan. Sholat apa? Puasa hukumnya apa? Ya nggak ada hukumnya, belum digandengkan. Kalau puasa Ramadan hukumnya apa?
Puasa Senin Kemis. Nah, gitu. Kalau masih sendiri, sesuatu yang sendiri belum ada hukumnya. Karena hukum itu harus bergandengan sesuatu dengan baru namanya hukum, gitu loh. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Kamu harus lincah, harus bisa membedakan hukum-hukum ini, gitu loh. Kalau belum bisa misal hukum-hukum ini, nanti akan saling tertabrak. Api panas hukumnya apa? Jaiz. Kalau ngomong wajib, berarti kamu mengatakan seperti hukum adat, kamu mutlakan api itu boleh saja panas, boleh saja tidak panas. Gajah terbang hukumnya apa? Mustahil. Gajah besar hukumnya apa? Gajah kecil. Semut segede gajah. Yang wajib pada semut apa? Bertempat. Yang mustahil pada semut tidak bertempat. Yang wajib pada gajah apa? Bertempat. Yang mustahil pada gajah, Nabi Siddiq hukumnya apa? Nabi bohong hukumnya apa? Mustahil. Nabi sakit hukumnya apa? Jaiz. Ini hukum ini akan terjadi terus-menerus tanpa ada perubahan. Namanya hukum akal. Dan ini setiap waktu akan kamu pakai. Kalau kamu nggak ngerti hukum ini, nanti akan salah menetapkan sesuatu. Karena banyak dalam hadis, banyak dalam Al-Quran itu kalimat-kalimat yang mutasyabbihat, yang menyerupai dengan sesuatu. Kalau kamu nggak bisa menetapkan hukumnya dengan hukum akal, nanti kamu hanya akan ikut-ikutan pada pendapatnya orang lain. Sedangkan akalnya manusia itu hakim. Tiap-tiap akal itu hakim, bisa memutuskan mana yang wajib, mana mustahil. Nggak, keputusan wajib saya nggak tergantung pada ente. Karena saya punya akal, kamu punya akal. Kalau akalnya sehat, maka penemuannya akan sama. Kalau akalnya nggak sehat, penemuannya akan beda. Jadi setiap orang harus bisa memutuskan mana yang wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, yang diperintahkan mana? Mengenal wajib, mustahil, jaiz bagi Allah, gitu. Dan mengenal wajib, mustahil, jaiz bagi para nabi. Jadi ketika kamu nggak mengenali ini, kayak anak-anak kita dah dari kecil apal tuh wujud kita bako, ditanya wujud itu apa bagi Allah, sifat Allah sifat apa, wajib maksudnya apa, nggak ngerti. Kenapa? Karena nggak ngerti hukum. Bahwa wajib itu sesuatu yang terhubung, yang tidak bisa, nggak ngerti. Maka ini wajib dipelajari agar kita bisa menetapkan pada diri kita sendiri tanpa tergantung pada pendapatnya orang lain. Disebut namanya orang yang bisa mengenali sifat-sifat Allah, disebut namanya orang yang ma'rifatullah, orang yang al-arif billah. Maka julukannya Habib Hussein Rahmat Luar Batang apa? Al-arif billah. Seorang yang mengenal kepada Allah. Apa yang dikenali? Ya yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Maka orang yang kenal tiga hukum ini gak akan pernah protes sama Allah. Orang yang kerja, dia sudah nanem, kemudian gak hasil panen, hukumnya apa? Jaiz, nggak protes, nggak kenapa ya Allah kok nggak panen, nggak, karena ngerti itu perkara jaiz hukumnya. Ada orang sakit, dia berobat, dia nggak sembuh-sembuh, hukumnya apa? Jaiz. Maka orang yang bisa memahami ini
akan bisa menetapkan sesuatu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia nggak akan menolak nanti ketika dia melihat sesuatu yang muncul dari mukjizatnya para nabi. Kenapa? Ketika mukjizat itu mengingkari hukum kebiasaan manusia, dia nggak akan protes. Jaiz. Manusia terbang, hukumnya apa? Pernah terjadi nggak? Siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terbang kemana-mana. Pakai sayap? Enggak. Pakainya apa? Angin. Allah jadikan dia ke sono kemari. Hukumnya jaiz. Manusia tidur hukumnya apa? Manusia berjalan hukumnya apa? Inilah yang harus kita pahami dari yang dimaksud oleh kitabnya Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji yang berkaitan dengan 20 sifat yang wajib bagi Allah, berarti 20 ini nggak pernah bisa dipisahkan dari Allah. 20 yang mustahil artinya 20 ini nggak pernah terhubung bagi Allah. Dan perkara yang jaiz bagi Allah artinya perkara yang boleh saja terjadi dan boleh saja tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang wajib bagi para nabi, yang mustahil bagi para nabi, dan yang jaiz bagi para nabi. Mudah-mudahan kita semua dibukakan hatinya oleh Allah untuk bisa memahami sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul, hingga bisa menggugurkan kewajiban kita di dalam perintahnya Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Insya Allah. Barangkali ada yang mau bertanya. Allah, ambil mic dong. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya, dikesarin aja dulu. Misalnya kita berkomunikasi, ada tetangga sedang sakit. Bang, gua sakit deh bang, masuk kaki. Oh mau sakit, minum jahe aja pasti sembuh. Jadi misalnya ada masalah besar, apa susah besar, makan papaya aja, kita juga keluar. Nah, alhasil dia benar sembuh dan sehat. Secara tidak langsung kita tidak menghadirkan Allah di dalam, insya Allah bisa. Apakah anjuran kita ini ketika kita menganjurkan ini menjadi sebab dosa kecil syirik atau besar? Karena tidak menghadirkan Allah di dalam saran. Udah makan aja pasti sembuh. Udah minum obat aja pasti sembuh. Satu lagi itu pertanyaan. Yang kedua saran. Saya dari kecil sering dari guru-guru belajar wujud, kidabah, mukhalafah. Dan sekarang dewasa saya belajar lagi. Pertanyaannya, siapakah Habib Utsman bin Yahya? Di mana letak kuburannya? Kita bertahun-tahun dapat ilmu dari Habib Utsman bin Yahya, namun kita tidak tahu dan tidak berziarah kepada dia. Kami sebagai jamaah menyarankan untuk Habib bimbing kita untuk berziarah bersama-sama ke makamnya. Kenapa? Dia ada di Jakarta, kita bisa berziarah. Kalau kita belajar kita yang di Hadramaut, makamnya jauh di sana, ada di Mekah. Nah, mungkin saran saya, entah kapan waktu kita diberikan momen kita koordinasi, kita berziarah ke makam Habib Utsman bin Yahya. Siapa itu Habib Utsman bin Yahya? Mudah-mudahan kalau kita berziarah, kita diberikan kemudahan pemahaman untuk belajar tauhid ini, karena belajar tauhid ini dengan penuh pemikiran yang sangat luar biasa. Enggak sembarang orang. Nah, itu aja pertanyaan saya dan juga saran saya. Mudah-mudahan dijadikan masukan untuk kita semua. Yang pertama, orang yang menetapkan hukum kebiasaan. Kalau makan pasti kenyang.
mau pakai bismillah kayak nggak pakai bismillah, Cina ya makan kenyang, orang Yahudi ya makan kenyang, kucing makan ya kenyang. Orang kalau minum obat cocok obatnya terus sehat, sembuh walaupun nggak pakai bismillah. Itu namanya hukum kebiasaan. Lah ketika itu terjadi pada kita tanpa kita mengenal kepada Allah, maka jadinya syirik khafi, syirik yang tersembunyi dalam hati. Kita meyakini nanti ada sesuatu yang bisa memunculkan sesuatu yang lain, dan itu tidak diciptakan oleh Allah. Kalau kita kembali kepada hukum akal, orang makan wajib kenyang apa jaiz? Wajib apa jaiz? Jaiz. Lah, sesuatu yang jaiz ini ketika dia muncul pasti diciptakan oleh Allah. Karena nggak ada yang bisa bikin perkara jaiz kecuali Allah. Apapun yang jaiz ketika dia muncul itu pasti diciptakan oleh Allah. Orang minum obat sehat, hukumnya apa? Jaiz. Maka yang jaiz itu pasti dimunculkan oleh Allah. Maka ketika kita paham perkara jaiz akalnya, maka akan tahu yang jaiz itu pasti diciptakan oleh Allah. Ketika dia hanya taunya hukum kebiasaan, hukum adat, tanpa tahu hukum akal, nanti taunya hanya pasti gitu loh. Perutnya mules, sakit, minum pepaya pasti lancar. Kalau pilek minum apa? Jahe, pasti nanti sembuh. Itu hukum kebiasaan. Tapi ketika nggak paham hukum akal, nggak akan tahu yang memunculkannya siapa. Orang yang nggak paham akal nanti akan dianggap bahwa tiap-tiap sesuatu bisa menjadikan api, bisa munculin panas, pisau bisa munculin terpotong, nasi bisa munculin kenyang, obat bisa munculin sehat. Padahal ini keduanya hanya hubungan yang diciptakan oleh Allah, namanya sunnatillah, gitu loh. Jadi pentingnya kita ngerti tiga hukum ini agar ngerti tiap-tiap hubungannya. Hubungan yang asli, yang hakikat, yang nggak bisa berubah selamanya begitu, namanya hanya hukum akal. Hingga kita tahu tiap-tiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ngerti hukum adat, nggak ngerti hukum akal, terus memastikan sesuatu tanpa melihat Allah, maka dia namanya hukumnya syirik khafi, syirik yang lembut, yang di hatinya tertanam. Kalau mati bawa ini gimana? Su'ul khatimah. Contoh, ada orang sakit, di atas mejanya ada obat. Ketika dia kambuh sakitnya, dia akan ambil obat, obatnya jatuh pecah. Kemudian dia nyesek mati. Sebelum mati di hatinya ngomong, andai tadi saya sempat minum obat, saya nggak akan mati. Berarti saya mati karena nggak minum. Matinya apa tuh? Su'ul khatimah. Di orang yang mati itu harusnya meyakini, kenapa kok saya mati sekarang? Karena ini takdir yang Allah tetapkan untuk saya mati hari ini. Andai tadi saya minum obat sekalian sama botol-botolnya, tetap mati, gitu loh. Kenapa? Karena waktunya saya mati ya hari ini yang Allah tuliskan. Banyak tuh orang yang paham, orang ini bunuh diri makanya mati. Kalau nggak bunuh diri nggak bakal mati. Nggak ada. Allah katakan apa? Yang namanya ajal itu nggak bisa mundur, nggak bisa maju lah. Sebabnya macem-macem, gitu loh. Sebab ini hanya gandengan yang Allah jadikan, tapi yang harus dipastikan apa? Allahnya, bukan sebabnya.
Kadang orang menghubungkan sama sebabnya, nggak menghubungkan sama Allahnya. Ini yang namanya syirik khafi, gitu loh. Nah, ketika kamu paham jaiz, yang kamu hubungkan Allahnya bukan sebabnya. Ini bedanya orang yang ngaji sama yang enggak ngaji. Terus bicara Habib Utsman bin Yahya, tanya kuburnya di mana? Simpang siur, ada beberapa pendapat. Terakhir pendapat mengatakan kuburnya ada di Klender. Ketika kita tanya zuriyahnya, itu hanya petilasannya saja. Karena kuburnya dulu ada di Karet, terus dibongkar zaman Ali Sadikin. Ketika dibongkar katanya sudah nggak ada jenazahnya, sudah nggak ada jasadnya. Maka kita sudah nggak bisa lagi melacak di mana kuburnya Habib Utsman bin Yahya. Tapi kalau kita mau ziarah petilasannya ada di Klender, yang sampai sekarang juga masih banyak orang yang berziarah ke sana. Kalau memang mau petilasannya orang alim, petilasannya wali, itu juga menjadi menjadi asar, menjadi alat untuk bentuk wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicontohkan apa? Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, Nabi disuruh mampir ke tempat lahirnya Nabi Isa. Nabi sholat sunnah di situ. Nabi disuruh